Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Novan Rahmantio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah seseorang yang alim, yang ahli ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada akhir hidupnya ia menjadi orang yang kafir dan masuk ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini terus sampai habis. Sebelumnya, bagi yang belum sholat, silakan untuk sholat terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, silakan untuk melanjutkan video ini. Dahulu, ada seseorang yang bernama Barseso. Barseso ini adalah orang yang sangat alim, ahli ibadah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatannya sungguh luar biasa. Sampai-sampai iblis pun kewalahan dalam menggodanya dan menyesatkannya. Kesolehannya dan ketaatannya termasyhur dan terkenal di kalangan masyarakat. Bahkan penduduk langit pun para malaikat juga mengagumi ketaatan yang dilakukan oleh Barseso ini. Karena iblis merasa benci kepada Barseso dan ingin menyesatkannya, maka berbagai cara pun dilakukan oleh iblis. Akan tetapi semua caranya gagal dan iman Barseso masih tetap kokoh. Sehingga iblis pun mencari jalan keluar yang lain. Pada suatu hari, iblis pun mempunyai ide untuk menaklukkan si Barseso ini. Di sebuah tempat peribadatan yang digunakan Barseso untuk beribadah kepada Allah, di sana iblis pun mulai mendekati Barseso. Iblis merubah dirinya menjadi sesosok manusia yang soleh, yang sangat taat beribadah. Sampai-sampai dalam penyamarannya ini, iblis melakukan ibadah yang lebih hebat lagi daripada Barseso. Barseso pada awalnya melihat laki-laki ini tidak terlalu peduli, karena dia menganggap bahwa laki-laki itu adalah orang biasa. Akan tetapi lama-kelamaan, Barseso pun akhirnya mulai tertarik kepada pemuda tadi, dikarenakan ia melakukan ibadah yang lebih hebat daripada dirinya. Apabila Barseso dalam melakukan ibadah butuh waktu untuk makan, tidur, butuh waktu untuk istirahat, sedangkan pemuda itu, yakni iblis yang menyamar, tidak pernah makan, tidak pernah minum, dan tidak pernah tidur dalam melakukan ibadah. Barseso bingung, kenapa ada orang yang bisa melakukan ibadah seperti itu? Padahal dirinya saja yang merupakan manusia yang paling hebat ibadahnya masih butuh waktu untuk makan, masih butuh tidur dan sebagainya. Sehingga Barseso pun mulai mendekati dan bertanya kepada pemuda tadi ketika pemuda itu tidak melakukan ibadah. Barseso pun bertanya, "Wahai pemuda, aku ini baru pertama kali melihatmu, tetapi nampaknya kau ini istimewa. Kenapa?" kata pemuda tadi. Barseso pun berkata, "Belum pernah aku melihat seorang manusia yang beribadah lebih hebat daripada kamu. Aku saja yang beribadah sedemikian rupa, masih butuh makan, masih butuh minum, masih butuh tidur dan sebagainya. Tetapi aku lihat engkau ini melakukan ibadah tanpa makan, tanpa tidur, tanpa minum. Bagaimana kau bisa melakukan ibadah sekuat itu? Padahal aku saja tidak sanggup untuk melakukannya." Maka iblis pun mulai tersenyum dalam hati, karena ia menganggap bahwa Barseso telah masuk ke dalam perangkapnya. Maka si iblis yang menyamar menjadi manusia tersebut akhirnya mengatakan, "Sebenarnya aku mempunyai rahasia kenapa aku bisa beribadah sehebat ini." Barseso pun mengatakan, "Memang apa rahasianya? Bolehkah aku tahu rahasia tersebut?" Maka iblis pun mengatakan, "Baiklah, aku akan memberitahu rahasianya. Dahulu sebelum aku beribadah sekuat ini, aku dulu pernah melakukan sebuah dosa. Dan ketika aku melakukan dosa tersebut, aku meminta ampun kepada Allah dan beribadah kepadanya. Dan ketika aku ingin istirahat, aku ingin makan, aku teringat lagi akan dosa itu. Sehingga aku tidak jadi untuk makan dan tidur, karena harus melakukan ibadah lagi, agar dosaku itu betul-betul diampuni oleh Allah. Itulah motivasi yang membuat aku selalu beribadah dan takut kalau dosa itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Kalau kau mau beribadah sehebat aku, cobalah kau melakukan suatu dosa. Dan ketika kau sudah melakukan dosa, kau ingati aja terus dosa itu. Pasti kau akan termotivasi untuk melakukan ibadah yang lebih hebat lagi." Maka Barseso pun termakan rayuan dari iblis tersebut. Sehingga iblis pun mengatakan, "Kau mau melakukan suatu dosa?" Barseso pun mengatakan, "Ya, aku mau." Iblis mengatakan, "Bagaimana jika membunuh?"
Barseso pun menolak, "Oh tidak, aku tidak mau membunuh, karena membunuh adalah suatu dosa yang besar." Kemudian iblis menawarkan penawaran lagi, "Bagaimana jika berzina?" Barseso menolak, "Oh tidak, aku tidak mau melakukan zina, karena zina adalah dosa besar dan dosa yang hina." Kemudian iblis menawarkan penawaran lagi, "Bagaimana kalau minum khamar, yaitu minuman-minuman arak atau minuman keras? Kalau kau tidak mau, jangan terlalu banyak, minum seteguk saja. Dan jikalau kau sudah meminumnya, maka kau harus bertaubat kepada Allah dan melakukan ibadah lebih hebat lagi." Ketika dipikir-pikir, maka Barseso pun mengiyakannya. Toh cuman seteguk, tidak banyak, dan itu hanya sedikit. Sehingga Barseso pun mulai pergi ke suatu tempat, yang dimana di tempat tersebut dijuallah minuman keras. Dan kebetulan penjaga warung tersebut adalah seorang wanita yang terbuka auratnya. Dikarenakan Barseso ini belum pernah meminum minuman keras, belum pernah menyentuhnya ataupun meminumnya, sehingga ketika membeli minuman arak itu dan diminumlah seteguk oleh Barseso, maka yang terjadi adalah Barseso langsung mabuk dikarenakan belum terbiasa meminum minuman keras. Maka ketika Barseso telah kehilangan akalnya, maka yang bermain dalam diri Barseso adalah nafsunya. Maka ketika melihat wanita yang sedang membuka aurat tersebut, Barseso pun naik nafsunya dan menzinahi si perempuan penjaga warung minuman keras tersebut. Dan ketika dizinahi, tiba-tiba suami dari perempuan penjaga warung tersebut datang ke rumah dan memergoki Barseso sedang menzinahi istrinya. Ketika suami tersebut marah, maka diambillah pedang dan ingin menebas Barseso. Akan tetapi Barseso pun bisa menangkap tangan dari suami tersebut dan mengambil alih pedang tadi dan malah ditusukkan kepada suami tersebut, sehingga Barseso pun telah membunuh suami dari perempuan penjaga warung toko tersebut. Dari dosa sepele yang hanya meminum seteguk arak, itu bisa membuat Barseso lengkap melakukan 3 perbuatan dosa sekaligus. Yang pertama adalah minum minuman keras, yang kedua adalah berzina, dan ketiga adalah membunuh. Dan ketika pembunuhan itu terjadi, iblis merubah dirinya kembali menjadi sesosok warga biasa dan mulai melakukan aksinya kembali. Iblis kemudian memanggil beberapa orang di sekitar. "Hei semuanya, kemarilah, kemarilah, ada pembunuhan, ada pembunuhan." Ketika semua orang berkumpul dan melihat kejadian yang ada di rumah warung tersebut, Barseso pun tidak bisa berkutik dan dipergoki telah menzinahi perempuan dan telah membunuh suaminya. Akhirnya Barseso pun diadili oleh raja. Akhirnya Barseso pun dihukum cambuk karena telah meminum minuman keras. Dan di akhir hukumannya, Barseso pun akhirnya disalib untuk hukuman telah membunuh orang lain. Ketika disalib, Barseso pun dalam keadaan terengah-engah, dalam keadaan yang begitu lelah. Iblis pun mendatangi lagi Barseso dalam keadaan tubuh seorang pemuda yang soleh tadi dan mengatakan, "Wahai Barseso, bagaimana keadaanmu?" Maka Barseso pun mengatakan, "Beginilah nasib jika mengikuti arahan orang yang sesat." Kemudian iblis pun mengatakan, "Hai Barseso, ketahuilah, aku telah menunggu-nunggu waktu seperti ini. Aku telah coba menggodamu dalam waktu yang sangat lama, akan tetapi kamu tidak bisa untuk digodahi. Tetapi kau sekarang sudah disalib dan sedang dipermalukan oleh orang lain. Kau mau aku tolong agar kamu terbebas dari siksaan ini?" Kata Barseso, "Ya, aku mau dalam keadaan yang begitu payah dan begitu lelah." Akhirnya iblis pun mengatakan, "Jika kau mau aku bebaskan, maka kau harus menyembahku dan menganggap aku sebagai Tuhan." Kata Barseso, "Bagaimana aku mau menyembahmu dan sujud kepadamu jikalau badanku ini sedang disalib seperti ini?" Maka si iblis pun mengatakan, "Kau tidak usah sujud kepadaku. Kau cukup meyakini saja dalam hatimu dan katakan di dalam hatimu kalau aku ini adalah Tuhan." Maka ketika Barseso meyakini bahwa iblis tersebut adalah Tuhan, di saat itu pula malaikat maut langsung mencabut nyawa si Barseso. Dan Barseso pun meninggal dalam keadaan kafir. Begitulah kisah tragis yang dialami oleh si Barseso, orang alim yang taat beribadah kepada Allah, akan tetapi dalam keakhir hidupnya ia menjadi orang yang sesat dan orang yang kafir, dan dia mendapat siksaan di dalam neraka jahanam dalam waktu selama-lamanya. Nauzubillah min zalik.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat ke-102. Karena barang siapa yang meninggal dalam keadaan Islam, maka ia akan dijamin masuk surga, walaupun dosa-dosa yang mengikutinya akan menyebabkan ia masuk neraka. Akan tetapi pasti akan ada ujungnya dia masuk surga, tergantung dari perbuatan dosanya seberapa banyak. Oleh karena itu hendaklah kita bermohon kepada Allah agar selalu menjaga hati kita, menjaga keimanan kita dari hidup sampai mati nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.